Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustaz sekalian? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Ustaz, hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-9, materi tentang KPK ya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK ini adalah kebalikan dari FPB yang kemarin kita pelajari. Ya. Jadi, yang pertama yang akan kita pelajari adalah kelipatannya terlebih dahulu. Kalau faktor kemarin adalah bilangan yang membagi, nah untuk KPK ini atau kelipatan ini adalah bilangan hasil kalinya. Nanti akan dikalikan terus sampai tak terhingga. Namun karena dia tak terhingga, kita batasi saja, misalkan sampai kelipatan ke-10 dan seterusnya. Ya. Jadi yang kita pilih adalah kelipatan terkecilnya nanti, kelipatan persekutuan terkecilnya. Ya. Jadi semoga anak-anak Ustaz bisa memahami materi ini dengan mudah karena sudah belajar tentang faktor persekutuan terbesar kemarin. Saya ingatkan lagi bahwa KPK merupakan kebalikan dari FPB ya. Jadi silakan disimak materinya dengan baik. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli ini dimulai dari 1 ya, jangan dari 0. Dari 0 itu bilangan cacah. Jadi dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Itu disebut bilangan asli. Nah, bahasa lain dari kelipatan adalah perkalian. Nah, bentuk perkalian. Jadi kalau mau tahu kelipatan, kita harus tahu perkalian, harus hafal perkaliannya. Ya, jangan sampai tidak menghafal perkaliannya. Oke, anak-anak Ustaz, untuk lebih paham, kita simak contoh berikut. Kelipatan dari 2 adalah, artinya kita mencari perkalian 2. Ya, pertama 2 dikali 1 misalkan, hasilnya adalah 2 ya. Kelipatan 2 yang pertama itu adalah 2. Terus nanti kelipatan yang keduanya adalah 2 kali 2 4 ya. 2 kali 3 6, 2 dikali 4 8, 2 dikali 5 10 ya, dan seterusnya. Kita kalikan terus dengan bilangan asli berurutan ya, sampai dia habis, sampai pada batas yang ditentukan. Nah, sampai pada batas yang ditentukan saja, karena kelipatan ini tak berhingga. Kalau faktor kemarin terbatas, hanya pada bilangan yang bisa dibagi saja. Nah, ini contoh yang kedua, kelipatan dari 5. Berarti selalu dikalikan dengan 1, atau kita menuliskan perkalian 5, boleh hasilnya ya. Atau setiap angka ditambahi 5 dulu, ditambah 5 lagi 10, dan ditambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi 20, tambah 5 lagi 25, dan seterusnya sampai kepada batas yang kita minta nanti ya. Ini sebagai contoh saja, anak Ustaz, kelipatan adalah bilangan yang hasil kali dengan bilangan asli ya. Kita kalikan terus, atau bilangan yang terus kita tambahkan dengan bilangan yang sama, dimulai dari bilangan itu sendiri. Mulai dari, kalau kelipatan 2, mulai dari 2 tambah 2, hasilnya tambah 2 lagi. Kelipatan 5, mulai dari 5, kelipatan 12, mulai dari 12 ya. Ini tentang kelipatan. Nah, selanjutnya akan kita bahas kepada yang kedua. Setelah kelipatan, sebelum kita menuju ke KPK-nya, maka kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu ada yang namanya kelipatan persekutuan. Nah, sama seperti faktor juga ada faktor persekutuan, maka kelipatan juga ada kelipatan persekutuan. Sama juga dengan faktor, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Kalau faktor, ya faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, kalau kelipatan, ya kelipatannya yang sama. Ya, misalkan
kalau faktor kemarin, faktor dari 8 dan 4, yang samanya misalkan 2, 4, dan apa lagi? Hanya 2 dan 4 ya. Kemudian kalau kelipatan ya sama, kita cari kelipatannya yang sama bilangannya, tetapi kita batasi. Kembali lagi kita batasi, misalkan seperti contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 sampai kelipatan ke 10. Jadi kita bagi sampai 10 saja. Nah, cara mudahnya kita buatkan cara mendaftar. Jadi kita daftarkan angka-angkanya dalam tabel seperti ini. Kelipatan 2 kita tulis dulu sampai batas ke 10. 2, 4, 6, 8, 10, terus sampai 10 nanti hasilnya adalah 20 ya. Lalu kita isikan juga kelipatan yang 4-nya nanti ya. Kelipatan 4 kita isi. Setelah kita isi semua kelipatan-kelipatan ini, barulah kita pilih mana kelipatannya yang sama ya. Lihat nanti yang sama yang mana, itulah yang disebut sebagai kelipatan persekutuan. Nah, ini contoh nih, kita isi dulu kelipatan 4 ya, 8, 12, 16, 24, 28 dan 40. Nah, sekarang kita tentukan mana yang sama. Nah, kita pilih saja yang sama. Ya, yang samanya adalah 4. Kemudian berapa lagi yang sama? Ada 8, ada 12, kemudian 16, kemudian 20. Ada lagi yang sama? Ada pasti kalau dia lebih dari 10. Tapi karena kita batasi sampai 10 kelipatan, nah maka hanya ada 5 yang sama. Jadi kelipatan persekutuannya adalah bisa kita tulis 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, ini contoh yang pertama ya, kelipatan persekutuan. Nah, sampai di sini paham ya? Semoga tidak susah, tidak menyulitkan ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, silakan diamati contoh yang kedua berikut ini ya. Tentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 sampai kelipatan ke 10. Sama seperti cara yang tadi, kita siapkan tabelnya. Kemudian kita isi. Seperti tadi, kita isi kelipatannya, ditambah 6 terus, atau dikalikan dengan bilangan yang di atas itu ya, 1, 2, 3, sampai 10. Sampai semuanya terisi. Kalau sudah terisi semua, barulah kita pilih yang sama seperti tadi ya. Isi yang sama. Nah, pilih yang sama. Setelah dapat yang samanya, baru kita tentukan yang mana kelipatan persekutuannya. Tinggal kita tulis kembali saja. Kelipatan persekutuannya adalah 18, kemudian 36, kemudian 54, dan sampai 54 saja. Karena dia batas 3 ya. Karena dia batas 3. Oke. Sampai di sini Anak Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak bisa bertanya ya di video ya. Aduh, bagaimana Ustaz ini ya? Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga barulah kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat sebagai KPK. Nah, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, KPK ini kelipatan persekutuan yang sama yang kita pilih seperti tadi, tetapi hanya kita pilih yang terkecil saja. Kalau FTD kita memilih faktor persekutuan yang besar saja. Kalau KPK kita milih kelipatan persekutuan yang kecil saja. Nah,
ya. Ada 3 cara. Yang pertama cara mendaftar seperti tadi menggunakan tabel daftar bilangan. Kemudian cara faktorisasi prima yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ketiga cara sengkeda yang juga sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Oke. Untuk lebih jelas kita langsung lihat kepada contoh soal. Ya. Misalkan contoh yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 9. Kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu, cara mendaftar bilangan. Buat tabelnya seperti biasa, diisi lengkap-lengkap, ya. Setelah lengkap semua, kita pilih faktor persekutuannya. Nah, sudah dapat, baru kita pilih yang terkecil. Ingat, yang terkecil ya. Yang terkecilnya adalah 18. Nah, maka KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Ya. Nah, ini dia, mana nih? Nggak muncul. Nah, 18. Ya. Ini cara yang pertama. Kemudian setelah menggunakan cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu cara faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima yaitu pohon faktor. Nah, kita siapkan dulu bilangannya seperti biasa ke pohon faktor. Kita siapkan dulu karena ada kita mencari KPK 6 dan 9. 6 bisa dibagi 2 karena kita harus membagi dengan bilangan prima, ya. Kita harus membagi dengan bilangan prima. Kemudian sudah jadi bilangan prima, maka dia selesai. Kemudian 9-nya juga kita bagi, bisa dibagi 3, hasilnya adalah 3, ya. 9 dibagi 3 yaitu 3. Maka faktorisasi dari 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan KPK dari 6 dan 9 dengan cara ini, kita melakukan perkalian bilangan faktorisasi, ya, seperti yang biasa. Seperti FPB, tetapi bedanya adalah kalau FPB kita hanya memilih bilangan yang sama saja, yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, untuk KPK ini kita memilih semua bilangan faktorisasi, jadi 2 dan 3 itu kita kalikan. Meskipun pada faktorisasi 9 tidak ada 2, tetap kita kalikan 2-nya. Tetapi 3-nya sama-sama ada 3. Dan kita pilih 3 dengan pangkat terbesar. Kebalikan dari FPB. Kalau FPB kita pilih 3 yang kecil pastinya, yang pangkatnya paling kecil. Kalau KPK kita pilih 3 yang pangkatnya paling besar di sini, yaitu 3 pangkat 2. Maka KPK dari 6 dan 9 itu adalah kita kalikan 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, seperti berikut, ya. Seperti yang dituliskan. 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 9. 9 itu berasal dari 3 pangkat 2. 3 kali 3 pangkat 2 adalah 9. Maka diperoleh 2 kali 9, 18. Sama seperti cara pertama, hasilnya sama. Kalau hasilnya berbeda, maka cara yang kita gunakan ada kesalahan. Ya, kalau caranya yang digunakan menghasilkan yang sama, pasti betul hasilnya. Nah, masuk ke cara yang ketiga, Nana Ustadz. Cara sengkedan. Kita siapkan dulu sengkedannya atau penyekatnya, ya. Siapkan penyekatnya buat angkanya 6 dan 9.
setelah itu kita tentukan bilangan yang bisa membaginya, bisa membagi kedua-duanya, ya, yaitu bilangan 3. Pintar, ya, kita bagi dengan 3 dua-duanya, maka hasilnya adalah 6 bagi 3 itu 2, kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Masih ada yang bisa juga sama-sama dibagi? Tidak ada, ya. Kalau sudah tidak ada, maka selesai pembagiannya sampai di sini. Yang nanti akan kita pilih menjadi KPK-nya adalah bilangan atau semua bilangan yang ditandai di atas. Nah, mana tandanya? Kita lihat tandanya seperti ini. Nah, ini tandanya. Jadi yang kita kalikan semua bilangan yang ada di dalam tanda tersebut atau di dalam gambar sepatu tersebut, ya. Kita kalikan 3 dikali 2 dikali 3. Jadi yang dikalikan adalah bilangan yang paling kiri samping dengan paling bawah, ya, yang paling bawah. Hasilnya adalah 3 kali 2 kali 3 sama dengan 18. Nah, sama seperti cara pertama dan kedua. Hasilnya tetap 18, ya. Oke, sampai di sini untuk 3 cara tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak Ustadz bisa memperhatikan contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, ya.
tadi